Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bertemu kembali saat ini untuk mendengarkan kembali firman Tuhan. Berita tentang Yesus Kristus yang mati tapi kemudian bangkit bagi kita semua. Sebelum itu mari kita mau tundukkan kepala. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Hati kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau Allah yang setia, Allah yang baik. Allah yang menyelamatkan kami dari segala dosa kami. Engkau mati, Engkau bangkit bagi kami ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berfirman bagi kami. Tuhan Yesus, Engkau tolong kami. Kami dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau bekerja pada saat pemberitaan firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca sebuah ayat dalam Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Saya akan bacakan buat kita semua. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus bagi jemaat di Filipi. Satu jemaat yang dipenuhi dengan orang-orang yang senang membanggakan diri dalam hal-hal lahiriah. Kalau saudara kita baca dalam ayat 1 dan 2, kita akan temukan hal itu. Kita akan mengetahui bahwa mereka bangga dengan diri mereka. Kata Paulus kepada mereka, Paulus pun dapat bangga dengan apa yang dia miliki. Tapi semua yang dia miliki secara lahiriah itu tidak ada yang dibanggakan oleh Paulus. Bahkan Paulus menganggap itu sebagai sampah saja. Paulus katakan, hidupnya hanya karena percaya. Paulus hidup karena percaya, dan kalaupun Paulus mau bermegah, dia bermegah di dalam Kristus. Dan ada satu keinginannya yang disampaikan oleh Paulus di ayat yang ke-10 yang tadi kita sudah baca. Ayat itu katakan Paulus ingin mengenal Yesus lebih dalam lagi. Paulus ingin mengenal kuasa kebangkitannya dan menjadi dan bersekutu dalam penderitaannya sehingga dia dapat menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Hal inilah yang disampaikan oleh Paulus. Paulus ingin mengenal Yesus. Kata mengenal dalam bahasa aslinya dipakai kata ginosko, saudara-saudara, yang berarti seperti seorang mengenal pasangan hidupnya. Suami mengenal istri, istri mengenal suami. Itu arti yang disampaikan dalam Filipi 3 ayat 10. Kalau Paulus ingin mengenal Yesus, seperti itulah yang ingin dikenal oleh Paulus. Seperti dalam Matius 1 ayat 25. Matius 1 ayat 25 dikatakan Yusuf belum pernah bersetubuh dengan seorang perempuan. Kata bersetubuh ini, itulah yang dipakai Paulus untuk kata mengenal di dalam Filipi 3 ayat 10 itu. Seperti itulah saudara-saudara yang Paulus ingin sampaikan. Mengenal Dia seperti seseorang mengenal pasangan hidupnya. Kenal dengan segenap hati. Dan ada seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Pada waktu dia melihat Yesus ada di hadapannya. Yohanes 1 ayat 29 katakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini pengakuan dari Yohanes Pembaptis. Dia tahu siapa orang yang datang kepadanya. Dia kenal Yesus yang datang kepadanya itu adalah orang Allah
anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Saudara-saudara, inilah yang ingin Paulus sampaikan. Dia ingin sekali mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Mengenal bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang mati bagi hidupnya, bagi dirinya, yang bangkit dan menghapuskan dosa-dosanya. Yang kedua yang ingin dialami oleh Paulus adalah mengenal kuasa kebangkitannya. Kuasa yang bagaimana? Yesus mati di salib, saudara-saudara. Bukan mati karena disalib, tapi disalib menunjukkan tempat kematian Yesus. Dia sendiri menyerahkan nyawanya. Dia bukan mati karena disiksa, tapi dia menyerahkan nyawanya. Lukas 23 ayat 46, salah satu ucapan Yesus pada waktu ia ada di salib, dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yesus, anak Allah yang mati untuk seluruh umat manusia yang mau percaya kepadanya, untuk menghapuskan dosa seluruh dunia. Dia menyerahkan nyawanya. Dia mati karena dia menyerahkan nyawanya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Allah kita, Yesus Kristus, tidak mati selamanya. Pada hari yang ketiga setelah kematiannya, ia bangkit. Roma 8 ayat 11 katakan, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, dia memang mati bagi kita, tapi dia bangkit juga bagi kita. Haleluya. Dan ada satu kuasa besar yang membangkitkan Yesus Kristus ini. Roma 8 ayat 11 katakan roh dia, roh Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Haleluya, satu kuasa yang besar dari Allah ada, sanggup untuk mengalahkan kuasa maut. Kuasa Allah yang besar itu sanggup untuk membangkitkan Yesus dari alam maut, dari kematiannya. Maut adalah kuasa yang tidak dapat dikalahkan oleh manusia. Saudara dan saya, kita tidak dapat mengalahkan maut. Kita tidak dapat memperpanjang hidup kita dengan cara apapun. Kalau sampai waktunya, ajal kita tiba, kita tidak dapat mengupayakan kehidupan itu berlangsung lebih lama. Tapi ada satu kuasa yang besar, yaitu kuasa roh Allah. Dia sanggup untuk mengalahkan maut. Alkitab katakan dengan jelas kepada kita, roh Allah itu yang membangkitkan Yesus Kristus dari maut, dari kematian. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ayat yang terkenal, yang mungkin saudara sudah hafal, saya akan bacakan kembali. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Allah inilah yang Alkitab katakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Berkuasa, saudara-saudara. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa yang dapat membangkitkan Yesus Kristus. Itu kuasa yang paling besar, yang mengalahkan maut dan mengenal kuasa kebangkitannya. Dan dengan kuasa kebangkitan itu, kita dapat hidup dalam hidup yang baru. Puji Tuhan, kita bukan lagi berada di dalam hidup yang lama. Karena kuasa Allah yang sudah membangkitkan Yesus Kristus itu membawa kita hidup dalam hidup yang baru. Apabila roh Allah itu ada di dalam kita, saudara-saudara, tidak ada seorang anak Tuhan yang akan berkata, saya tidak sanggup
untuk melakukan kehendak Tuhan. Tidak ada. Kita pasti dapat bisa. Kita pasti dapat melakukan kehendak Tuhan. Karena ada kuasa yang besar itu yang akan menolong kita. Kuasa Allah yang sanggup membangkitkan Kristus. Tidak ada seorang hamba Tuhan yang tidak sanggup melayani Yesus, melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti dapat. Kalau kuasa itu ada di dalam hidup kita. Kalau kuasa Allah itu, kuasa roh Allah itu ada di dalam hidup kita. Dan yang ketiga yang Paulus inginkan adalah persekutuan di dalam penderitaannya, di mana Paulus menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Apa maksud dari ayat ini? Menjadi serupa dalam kematiannya. Galatia 5 ayat 24 menjelaskan kepada kita. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Pada saat kita bersekutu dalam kematiannya, menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Galatia 5 ayat 24 katakan kita menyalibkan keinginan daging dan segala hawa nafsunya. Kita menjadi orang-orang yang menuju seperti Yesus. Filipi 3 ayat 11 katakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ada satu pengharapan besar yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kebangkitannya. Apa katanya? Supaya kita semua beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Petrus menjelaskan dalam 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Kapankah hal itu terjadi? Pada waktu Tuhan Yesus datang kembali ke dalam dunia ini, saudara-saudara. Kita akan beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Semua orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus datang kembali ke dalam dunia ini, akan bangkit, hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Dan itu adalah satu pengharapan yang luar biasa. Mungkin tidak terpikirkan, tidak dapat terjangkau dengan pikiran kita. Tapi itulah yang dijanjikan. Lewat kematian dan kebangkitan Kristus, kita beroleh kebangkitan pada saat Tuhan Yesus nanti datang kembali ke dalam dunia ini. Kita dapat bersukacita pada saat ia menyatakan kemuliaannya. Jadi dalam kematian dan kebangkitan Yesus, ada hal-hal yang berguna, ada hal-hal yang begitu besar yang akan kita dapat. Dalam kematian dan kebangkitan Yesus memampukan kita untuk mengenal Dia dengan sungguh, bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Allah yang menyelamatkan manusia. Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Dalam kematian dan kebangkitan Yesus, kita dapat membiarkan Roh Allah memimpin hidup kita dalam satu hidup yang baru. Hidup yang berbeda dari hidup yang lama. Dalam kematian dan kebangkitan Yesus, kita pun akan bangkit pada saat Tuhan Yesus datang kembali nanti. Saudara-saudara, percaya bahwa Yesus mati, tapi percaya bahwa Yesus bangkit bagi kita semua. Ada lebih dari hal-hal yang kita pikirkan yang akan kita dapatkan. Kita dapat mengenal Dia, bahwa Dia adalah juru selamat kita. Kita akan dapat memiliki kuasa, membiarkan Allah bekerja, Roh Allah bekerja, membawa kita dalam hidup yang baru. Dan satu kali kelak nanti, kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam sorga yang mulia. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan berdoa.
menyelesaikan pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Hati kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Engkau Allah yang mati bagi kami, tapi kami bersyukur Engkau Allah yang hidup, Allah yang bangkit bagi kami. Tuhan Yesus, kami mengharapkan Tuhan, ada satu yang bekerja di dalam kami. Roh Allah itu bekerja di dalam kami, membawa kami kepada kehidupan yang baru. Sehingga pada satu saat nanti Tuhan, kami akan hidup bersama-sama dengan Engkau di dalam sorga yang mulia. Engkaulah juru selamat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah firman Tuhan ini tertanam di dalam hati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Engkau dipuji, Engkau dibesarkan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.